Pernahkah kalian merasa sudah berjuang mati-matian, tapi hasilnya malah kegagalan total? Rasanya seperti dipukul jatuh, lalu diinjak-injak sampai remuk. Hari ini, saya akan bercerita tentang sebuah kekalahan yang begitu menyakitkan, begitu menghancurkan. Sampai-sampai mereka yang mengalaminya hampir menyerah. Sebuah kisah yang akan mengubah cara kita memandang setiap kegagalan dalam hidup. Bayangkan ini, medan perang yang baru saja usai. Bukan sorak-sorai kemenangan yang terdengar, tapi rintihan kesakitan dan keheningan yang menyesakkan. Mereka adalah para pejuang terbaik. Dipimpin oleh seorang komandan yang paling agung, mereka bertempur demi keyakinan, demi kebenaran yang mereka pegang teguh. Tapi hari itu takdir berkata lain. Mereka kalah. Bukan sekadar kalah, tapi kalah telak. Banyak sahabat gugur di depan mata. Luka menganga bukan hanya di tubuh, tapi juga di jiwa. Di tengah debu dan darah, keraguan mulai menyelinap. Apakah perjuangan ini sia? Di mana janji kemenangan yang selama ini mereka yakini, rasa takut, kecewa, dan putus asa bercampur menjadi satu. Siang itu, iman mereka benar-benar diuji sampai ke batasnya. Setiap langkah terasa berat. Setiap napas terasa sesak. Mereka merasa ditinggalkan, sendirian dalam lembah kekalahan. Mereka yang selamat kembali ke kota dengan kepala tertunduk. Bukan sambutan pahlawan yang mereka dapat, melainkan cibiran dan cemoohan. Inikah para pejuang yang lari dari medan perang? Kata orang-orang, sakitnya kekalahan fisik ternyata tidak sebanding dengan sakitnya penghinaan dari kaumnya sendiri. Rasanya dunia runtuh, titik terendah dalam hidup mereka. Mereka merasa gagal, tidak hanya sebagai pejuang, tapi juga sebagai manusia. Tapi inilah bagian yang paling luar biasa. Inilah titik baliknya. Bertahun-tahun kemudian, terungkap sebuah rahasia besar di balik kekalahan pahit itu. Ternyata, kekalahan itu adalah sebuah penyelamatan terselubung. Sebuah hadiah yang dibungkus dengan penderitaan. Bagaimana bisa? Ternyata, musuh yang mereka hadapi hari itu tidak berhenti setelah menang. Mereka justru merencanakan serangan kedua yang jauh lebih besar dan mematikan. Rencana mereka adalah menyapu bersih seluruh kota, menghancurkan semua yang ada, tanpa sisa. Namun, karena mereka merasa sudah menang telak di pertempuran pertama, mereka menjadi sombong dan lengah. Mereka membatalkan serangan lanjutan itu, mengira para pejuang yang tersisa sudah tidak berdaya. Subhanallah, kekalahan yang terasa seperti akhir dunia itu justru menjadi tameng yang melindungi mereka dari kehancuran total. Luka-luka yang mereka derita adalah harga yang harus dibayar untuk keselamatan seluruh komunitas mereka. Allah menahan kemenangan mereka hari itu, bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Kisah perang Uhud ini memberikan kita pelajaran yang sangat mendalam. Terkadang, saat kita berdoa meminta sesuatu dan tidak kunjung dikabulkan, saat kita berusaha sekuat tenaga, tapi malah menemui kegagalan, mungkin itu bukan karena Allah tidak sayang. Mungkin di balik penundaan dan kegagalan itu, ada sebuah serangan musuh yang lebih besar, yang tidak kita lihat. Mungkin Allah sedang melindungi kita dari bahaya yang jauh lebih mengerikan. Dia menahan sebuah kemenangan kecil untuk memberi kita keselamatan yang lebih besar. Dia membiarkan kita merasakan sedikit sakit untuk menghindarkan kita dari penderitaan yang tak tertanggungkan. Rencananya selalu lebih indah, bahkan ketika kita tidak bisa memahaminya saat itu juga. Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa gagal, jika doamu terasa tak terjawab, jangan putus asa. Percayalah, ada hikmah di baliknya. Mungkin Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih baik, atau melindungimu dari sesuatu yang lebih buruk. Teruslah berbaik sangka kepadanya, karena terkadang kekalahan terbesar yang kita alami adalah awal dari kemenangan termanis yang tidak pernah kita bayangkan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga cerita ini bisa memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video
Selanjutnya,